Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Oke. Hari ini kita akan masuk ke pembahasan PHB 1 yang sudah kalian laksanakan pada pekan sebelumnya gitu ya. Ini adalah pembahasan soal PHB 1 prakarya untuk kelas 7. Oke, langsung saja ya. Yang pertama adalah kita membahas soal pilihan ganda. Soal nomor 1. Suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh, sering dikaitkan dengan sayuran, buah-buahan, dan tekstil adalah definisi dari. Jawabannya adalah C, serat ya. Jadi jenis bahan berupa potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang ya, kemudian utuh, kemudian dikaitkan dengan sayuran, buah, juga tekstil, ini adalah definisi dari serat. Jadi jawabannya nomor 1 adalah C. Oke, soal nomor 2. Bahan serat alam sudah dikenal sejak ribuan tahun silam sebelum Masehi. Beberapa bukti sejarah mencatat bahwa serat alam sudah dipergunakan oleh Cina sejak tahun 2640 sebelum Masehi. Bahan serat alam yang diolah oleh Cina saat itu adalah, jawabannya adalah A, sutra ya. Jadi sutra ini sangat terkenal di Cina karena Cina adalah negara pertama yang mempergunakan serat alam berupa sutra gitu ya. Oke, lanjut. Soal nomor 3. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Oke, kalau ini Bu Zoom, kalau kalian lihat ini adalah gambar kapuk ya. Oke, pertanyaannya, gambar di atas merupakan salah satu contoh dari serat alam yang berasal dari tumbuhan. Berdasarkan klasifikasinya, gambar di atas termasuk serat yang berasal dari. Jawabannya adalah B ya, biji kapuk. Biasanya dikenal dengan sebutan biji kapuk ya. Jadi dia bukan buah ya, bukan daun ataupun bukan batang. Kalau sekarang mungkin kalian jarang melihat barang yang menggunakan bahan dasar kapuk ya. Kalau dulu itu masih digunakan dalam pembuatan bantal ataupun kasur menggunakan kapuk ya, atau biji kapuk. Nah, kalau di kampung ibu itu pohon kapuk itu tinggi, batangnya besar, kemudian berduri. Dan kenapa dia disebut biji? Karena ini ya, kapuk ini, jadi kapuk itu beda sama kapas. Kalau kalian searching di Google, kapuk dan kapas, itu dari tumbuhan yang berbeda. Kalau kapuk ini dari batang pohon tinggi menjulang, tapi kalau kapuk ini dia mirip kayak bunga gitu. Nanti teman-teman bisa dicek aja ya. Nah, ini yang hitam ini adalah biji. Kalau misalnya dibuka itu banyak banget biji-biji hitam, makanya dia disebut dengan biji kapuk ya, bukan buah kapuk. Gitu. Oke? Berarti jawabannya adalah B, biji. Ya, kapuk merupakan serat alam yang kalau diklasifikasikan ini masuk dalam klasifikasi biji. Oke. Selanjutnya nomor 4. Selanjutnya nomor 4. Berikut ini yang bukan merupakan contoh serat dari daun. Oke, kita lihat ya. Opsi pertama adalah pandan berduri. Daun pandan duri. Ya. Ini adalah contoh serat alam dari daun. Pertanyaannya adalah yang bukan. Oke, kita lihat. Yang kedua adalah eceng gondok. Nah, eceng gondok ini juga dapat dijadikan bahan serat ya, dan masuk pada kategori serat dari daun. Oke, selanjutnya opsi C adalah nanas ya. Nanas, daun nanas. Daun nanas juga
dapat dikategorikan atau bisa masuk dalam kategori serat daun. Oke, tinggal opsi D adalah anggrek ya. Nah, anggrek ini tidak masuk ke dalam contoh serat dari daun, tapi batang ya. Berarti yang bukan merupakan contoh serat dari daun, jawabannya adalah D, anggrek ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Pekerjaan menyambung kain dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang dapat dilakukan dengan cara manual dengan tangan atau mesin merupakan definisi dari kata kunci di soal itu adalah jarum jahit dan benang ya. Jawabannya adalah C, menjahit. Kalau kata kunci di situ ada jarum jahit dan benang, maka menenun otomatis bukan ya. Kemudian mengikat juga bukan, karena mengikat tidak menggunakan alat ya ataupun bahan, ya hanya mengikat saja seperti itu. Kalaupun membatik, dia tidak menggunakan jarum jahit dan tidak menggunakan benang. Membatik itu menggunakan canting, kemudian ada lagi namanya malam ya, kemudian menggunakan kain gitu. Oke, berarti jawabannya adalah C, menjahit. Selanjutnya nomor 6. Perhatikan gambar produk kerajinan yang berasal dari serat tumbuhan berikut. Gambar ini adalah gambar topi ya. Gambar topi dari apa? Dari bambu ya. Nah, teknik pembuatan pada kerajinan topi berbahan dasar serat tumbuhan di atas adalah teknik pembuatan. Yang pertama adalah mengikat. Mengikat bukan ya. Mengikat ini seperti kalian mengikat tali sepatu, itu adalah mengikat. Nah, kalau pada produk topi ini bukan teknik mengikat ya, berarti salah. Kemudian opsi kedua adalah menenun. Kalau kalian belum punya bayangan tentang menenun, boleh setelah ini atau sekarang gitu ya, dicek di Google menenun. Menenun itu biasanya dia menggunakan alat ya, kemudian ada pintalan benang juga ya, dan tidak menggunakan serat bambu ya, jarang. Berarti salah. Kemudian C, menganyam. Oke, jawabannya adalah C ya. Kemudian karena apa? Karena jawaban merajut ini bukan ya. Karena merajut itu dia seperti menjahit tapi bukan menjahit ya. Dia ada jarum dan benang yang digunakan adalah benang wol, bukan benang jahit seperti itu. Dan yang dijahit kalau kita menjahit itu kan menyambungkan antara bahan satu dan bahan lain ya. Tapi kalau merajut itu dia tidak menyambungkan bahan apapun, tapi dia dari benang. Nanti biasanya membuat sebuah benda seperti itu. Berarti jawabannya adalah C ya, menganyam. Topi anyaman. Oke, nomor 7. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar pertama adalah domba ya. Gambar kedua adalah bulu domba. Gambar ketiga adalah produk yang dihasilkan dari bulu domba. Pertanyaannya, serat yang dihasilkan dari gambar di atas adalah serat yang dihasilkan dari bulu domba adalah serat sutra. Enggak ya. Karena serat sutra itu dari apa? Dari ulat sutra ya. Kemudian serat wol? Iya, benar. Jawabannya adalah serat wol ya. Karena serat kapas tidak. Serat kapas itu dari biji kapas ya, dari tanaman kapas. Kemudian serat alpaca. Bukan, karena ini jelas-jelas adalah domba, bukan alpaca ya. Berarti jawaban yang benar adalah serat wol. Oke, lanjut soal nomor 8. Gunting, cutter, lem tembak, jarum jahit, mesin jahit, alat tenun merupakan ya, definisi dari jawabannya adalah C, alat produksi. Produk kerajinan bukan, karena kalau kita ngomongin produk kerajinan, produk berarti hasil ya. Hasil kerajinan yang kita buat. Misalnya kita menjahit, hasilnya adalah baju ya. Misalnya kita tadi menyulam atau menenun atau ya atau menenun lah ya.
Produk kerajinannya adalah kain tenunan, seperti itu. Kemudian bahan produksi, bukan ya. Ini sering banget salah kaprah kalian antara alat dan bahan. Kalau alat itu definisinya adalah alat perkakas atau apa ya? Dia tuh alat yang teman-teman gunakan untuk membuat produk tersebut. Misalnya teman-teman ingin menjahit ya, teman-teman ingin membuat baju, misalnya baju boneka, maka alat yang digunakan adalah jarum jahit, seperti itu ya. Kalau misalnya menggunakan manual, tapi kalau menggunakan mesin maka alat yang digunakan adalah mesin jahit. Bahannya apa? Bahannya adalah benang jahit. Jadi jangan sampai ketukar, karena dari sini aja banyak sekali kesalahan berkaitan dengan alat dan bahan, gitu ya. Berarti gunting, cutter, lem tembak, jarum jahit, mesin jahit, alat tenun ini adalah alat, bukan bahan. Tapi kalau misalnya dia adalah benang gitu ya, benang wol, kemudian benang jahit, ya kan, itu masuk ke dalam bahan produksi. Ya, kalau ornamen bukan, ornamen itu adalah istilah lain dari hiasan. Jadi contohnya manik-manik gitu ya, kerlap-kerlip. Nah, itu masuknya ke dalam kategori ornamen. Oke, selanjutnya nomor 9. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Menjual produk, melindungi produk, memudahkan penggunaan produk, memperindah penampilan produk. Keempat pernyataan di atas merupakan blank 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 kemasan produk kerajinan bahan serat. Pengertian. Opsi pertama adalah pengertian, bukan ya. Itu bukan pengertian dari kemasan. Kemudian jenis juga bukan ya. Karena kalau kita berbicara tentang jenis, ya misalnya jenis-jenis unggas, contoh ya ini ya, jenis-jenis unggas ya ayam, bebek gitu, dan lain-lain. Jadi jenis bukan. Kemudian proses. Kalau kita ngomongin proses itu berarti kan cara ya. Cara juga enggak ya. Kemudian opsi terakhir adalah fungsi. Jadi jawabannya adalah D ya. Keempat pernyataan tersebut adalah fungsi dari kemasan produk kerajinan bahan serat. Oke, soal nomor 10. Kemasan sebagai pelengkap produk memiliki tujuan agar produk terlihat lebih menarik. Sedangkan bila untuk dijual, kemasan memiliki tujuan untuk melindungi keamanan karya dari kerusakan. Fungsi kemasan jika karya untuk dipamerkan. Kata kuncinya adalah fungsi kemasan jika karya untuk dipamerkan, ya. Jawabannya adalah A, sebagai penunjang produk utama. Ya, karena tadi kata kuncinya adalah fungsi kemasan jika karya untuk dipamerkan, untuk dilihat ke orang banyak, seperti itu ya. Oke, selanjutnya soal nomor 11. Yang dimaksud dengan fungsi penghias pada kerajinan tekstil yaitu, tadi kita ngomongin tentang ornamen ya, atau penghias. Jawabannya adalah A. Kerajinan yang dibuat semata-mata sebagai hiasan pada suatu benda atau sebagai pajangan suatu ruang dan tidak memiliki makna tertentu. Ya. Jadi jawabannya A. Ya, karena hiasan itu kata kuncinya. Oke, selanjutnya nomor 12. Berikut ini yang bukan merupakan prinsip kerajinan fungsi hias, yaitu prinsip ya. Jawabannya adalah B. Ide atau gagasan. Ini ada di catatan kalian ya, nanti bisa dicek. Selanjutnya nomor 13, perhatikan gambar berikut. Gambar di atas merupakan contoh dari struktural teknik. Maksudnya adalah gambar di atas itu adalah gambar tas rajut ya. Gambar tas rajut, contoh dari struktural teknik. Maksudnya adalah tas dibentuk dari teknik rajutan. Jawabannya adalah C. Ya. Selanjutnya nomor 14. Berikut ini yang bukan merupakan pernyataan yang benar tentang struktural teknik dan dekoratif teknik adalah jawabannya B. Ya. Pertanyaannya adalah yang bukan merupakan, berarti yang salah ya. Jawabannya adalah B. Struktural teknik memiliki karakteristik sebagai penghias atau ornamen. Itu yang salah ya. Jadi opsi A, C, dan D itu benar mengenai struktural teknik dan juga dekoratif teknik. Selanjutnya nomor 15. Perhatikan gambar alat produksi batik di bawah ini. Gambar di atas merupakan alat yang dipakai untuk memindahkan atau mengambil cairan pada produksi batik. Nama alat di atas adalah, jawaban yang benar adalah B,
canting ya. Cairan yang dipindahkan gitu ya, yang ada di dalam itu namanya adalah malam. Ya, bagaimana proses pembuatan batik dari awal sampai nanti finishing akhir? Teman-teman bisa cek, ada banyak sekali videonya di Google gitu ya, di YouTube. Nanti bisa dicek untuk pengetahuan tambahan. Selanjutnya nomor 16, perhatikan gambar di bawah ini. Kegiatan pada gambar di atas merupakan proses kerajinan tekstil, yaitu jawabannya adalah B, sulam. Ya, tapestry itu bukan karena itu kan ini sulam ya. Ada kain, kemudian dia ada benang juga gitu ya, dan benang yang digunakan bukan benang jahit ya. Maka jawaban jahit salah. Gitu. Kalau tapestry itu dia berkaitan dengan kalau yang batik tadi kan menggunakan cairan ya, malam. Jadi dia tidak menggunakan benang jahit gitu ya, tidak menggunakan benang, kemudian tidak menggunakan jarum jahit ya. Maka jawabannya adalah B, sulam. Kalau tapestry itu tenun gitu ya. Kemudian soal nomor 17 adalah salah satu teknik membuat tekstil dengan cara mengikat dan menyimpulkan benang, merupakan definisi dari, jawabannya adalah A, tapestry ya. Itu definisinya. Bagaimana cara pembuatannya nanti untuk pengetahuan tambahan teman-teman bisa cek di Google, di YouTube gitu ya. Bagaimana cara menenun. Itu biasanya di masyarakat tradisional masih banyak. 18. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan. 2. Keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Pernyataan di atas merupakan definisi dari C ya, teknologi. Pendidikan bukan, penelitian bukan, informasi juga bukan. Jadi jawabannya C. Nomor 19. Kemajuan suatu negara salah satunya didasarkan atas seberapa jauh ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai oleh negara tersebut. Alasan yang tepat berkaitan dengan kalimat di atas adalah, jawabannya D ya. Alasan yang tepat. Hal ini dikarenakan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan dasar dari setiap aspek kehidupan manusia. Ya, jadi aspek ya. Kemudian nomor 20, lampu, jam dinding, mesin cuci, mesin penghisap debu, kompor gas, kipas angin merupakan contoh dari, jawabannya adalah teknologi peralatan rumah tangga ya. Jelas ya, mesin cuci gitu ya, kompor gas, kipas angin. Ini adalah teknologi peralatan rumah tangga. 21. Merupakan teknologi yang digunakan untuk membangun sarana maupun prasarana. Hasil akhir biasanya berbentuk rumah, jembatan, jalan, dan rel kereta api. Merupakan contoh dari, jawabannya adalah konstruksi. Teknologi konstruksi. Teknologi produksi jelas bukan, teknologi peralatan rumah tangga juga bukan ya. Komunikasi juga bukan. Jadi jawabannya adalah konstruksi. 22. Berikut ini yang bukan merupakan jenis-jenis proyeksi konstruksi, yaitu C ya, proyek bangunan konstruksi hasil alam. Jadi nggak ada. Kalau yang pertama kan konstruksi bangunan perumahan atau pemukiman, jelas ya. Karena kalau kita ngomongin tentang konstruksi berarti tentang pembangunan ya. Kemudian bangunan industri, jelas ya. Industri berkaitan dengan misalnya perusahaan gitu ya, pabrik dan lain-lain. Kemudian kalau proyek konstruksi teknis sipil, ini juga jelas gitu ya, berkaitan dengan perumahan gitu ya. Kalau konstruksi hasil alam tentu enggak ya, karena hasil alam ini ciptaan Tuhan gitu ya, bukan ciptaan manusia dan bukan berupa bangunan, seperti itu. Selanjutnya soal nomor 23. Berikut yang benar tentang fungsi teknologi konstruksi kecuali. Yang benar, kemudian ada kecualinya berarti yang salah ya. Jawabannya adalah A. Teknologi yang digunakan untuk saling bertukar informasi atau pesan. Jelas salah karena pertanyaannya adalah tentang teknologi konstruksi. Kalau yang A itu adalah teknologi informasi gitu ya. Selanjutnya 24. Terletak di bagian bawah atau disebut juga lantai, terbuat dari berbagai macam jenis bahan seperti tanah, keramik, kayu. Tergantung keinginan merupakan bagian-bagian dasar rumah, yaitu kata kuncinya adalah lantai.
Lantai berarti bagian bawah ya. Jelas bukan tengah, jelas bukan atap, dan jelas bukan belakang atau halaman. Oke, soal nomor 25. Bagian ini terdiri dari dinding, pintu, jendela, dan ruangan atau kamar. Merupakan bagian dasar rumah, yaitu bagian bawah jelas bukan, karena kata kunci di situ adalah dinding, pintu, jendela, ya kan, ruangan kamar, ya. Bagian atas atau atap jelas bukan, bagian belakang atau halaman juga bukan. Jadi jawabannya adalah B, bagian tengah atau ruangan. Itu untuk pilihan ganda. Selanjutnya kita masuk ke soal esai. Ya. Pertanyaan pertama. Bahan serat alam digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu berasal dari tumbuhan, hewan, dan mineral. Serat yang berasal dari tumbuhan dapat dilihat berdasarkan bagian-bagian tumbuhan. Oleh karena itu, tidak semua tumbuhan memiliki kandungan yang dapat diolah menjadi serat alam. Mengapa tidak semua tumbuhan dapat diolah menjadi serat alam? Jelaskan. Ya. Nah, kesalahan dari kalian ini kebanyakan adalah tidak membaca soalnya dengan hati-hati. Ya. Di situ ibu meminta kalian untuk menjelaskan, bukan menyebutkan. Nah, kebanyakan dari kalian menjawabnya itu hanya menyebutkan. Kalau kita mengerjakan soal, kemudian soalnya ada kata jelaskan, berarti teman-teman diminta untuk menjelaskan. Boleh ditambahkan dengan pemikirannya secara pribadi gitu ya, seperti apa ditambahkan. Intinya kalau ada pertanyaan jelaskan berarti lebih dari 2 kalimat. Ya, gitu. Jawabannya adalah tidak semua tumbuhan dapat diolah menjadi serat alam. Hal ini disebabkan serat yang diinginkan sebagai bahan baku produk tekstil memiliki persyaratan di antaranya kuat, tahan lama, ya, bentuknya tetap, tidak susut, permukaan yang halus atau bertekstur sesuai persyaratan produk. Jadi tidak semua serat itu, tidak semua tumbuhan itu bisa dijadikan serat gitu ya. Misalnya ada tumbuhan, misalnya ilalang ya. Ilalang itu tidak dapat dikategorikan sebagai serat. Karena apa? Tidak memenuhi persyaratan. Persyaratannya apa? Ya, persyaratan yang ketiga yaitu bentuknya tetap atau tidak susut. Ya, kemudian tahan lama dan kuat. Jadi dia tidak masuk dalam kategori itu. Seperti itu. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Dalam pembuatan produk kerajinan perlu memahami dahulu seperti apa membuat karya yang berkualitas. Maka dalam proses penciptaannya harus mengacu pada persyaratan. Sebutkan dan jelaskan syarat-syarat perancangan benda kerajinan. Jawabannya ada 5 ya. Pertama adalah kegunaan atau utility. Kemudian yang kedua adalah kenyamanan atau comfortable. Kemudian yang ketiga adalah keluasan atau flexibility. Yang keempat adalah keamanan atau safety. Yang kelima adalah keindahan atau estetik. Soal yang diminta adalah sebutkan dan jelaskan. Ya, jadi teman-teman harus menjelaskan juga. Yang pertama adalah kegunaan atau utility. Kalau kita berbicara tentang kegunaan, berarti benda kerajinan itu harus mengutamakan nilai praktis, ya, yang digunakan sesuai dengan fungsi dan juga kebutuhan berkaitan dengan kegunaan. Gunanya untuk apa sih gitu. Misalnya mangkuk untuk wadah sayur, ya. Nah, mangkuk itu ya jelas kegunaannya digunakan untuk tempat ya, tempatnya wadah sayur misalnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kenyamanan atau comfortable. Kalau kita berbicara tentang kenyamanan, maka berkaitan dengan benda kerajinan itu ya harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Jadi nyaman gitu, enak gitu ya. Misalnya, di sini cangkir didesain ada pegangannya. Kan kalau kita minum, kalau cangkir ada pegangannya kan enak ya. Nyaman gitu untuk dipakai, kayak gitu. Ya. Misalnya, beda dengan cangkir atau gelas yang tidak menggunakan tangkai. Kalau misalnya kita digunakan untuk minum ya, kemudian airnya adalah air panas, misalnya kopi panas, teh panas, atau susu panas, kalau tidak menggunakan pegangan, tentu tidak memberi kenyamanan ya, karena nanti jari kita akan kepanasan ya, tangan kita akan kepanasan, seperti itu. Kalau misalnya cangkirnya menggunakan pegangan, maka ya kita nyaman karena terhindar dari panas dari air tersebut, gitu contohnya.
Selanjutnya yang ketiga adalah keluasan atau flexibility. Kalau berbicara tentang keluasan berarti benda kerajinan itu harus memiliki keserasian antara bentuk, wujud, dan nilai gunanya. Luwes lah kayak gitu, fleksibel lah ya. Contohnya di sini adalah sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Jadi kalau ngomongin keluasan itu ya misalnya kayak sepatu di situ tidak kekecilan ya, tidak kebesaran, ya luwes aja gitu, enak aja gitu ya. Kemudian yang keempat adalah keamanan atau safety ya. Jadi kalau berbicara tentang keamanan, benda kerajinan itu berarti tidak boleh membahayakan pemakaiannya atau pemakainya, jelas karena di situ poinnya adalah keamanan. Jadi tidak berbahaya, tidak boleh berbahaya ya. Misalnya, piring dari serat kelapa itu harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang dipakai agar tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah. Jadi ini harus diperhatikan juga. Misalnya teman-teman menggunakan uh, serat kelapa untuk dijadikan piring. Jadi kan agar tahan lama maka tentu menggunakan zat pelapis atau pewarna gitu. Tapi harus diperhatikan. Zat pelapis ini kan pasti menggunakan kimia, ya bahan kimia seperti itu. Nah, yang harus diperhatikan adalah bahan kimia ini berbahaya tidak bagi tubuh. Karena kan kalau di sini adalah piring. Piring kita gunakan untuk wadah makanan. Kemudian makanan ini nanti masuk ke dalam tubuh kita melalui mulut. Kalau komponen pembuatan piringnya tadi berbahaya, misalnya dia untuk memberikan warna ternyata warnanya warna tekstil yang mudah luntur, kan akan membuat bahaya tubuh ya, membuat penyakit, maka ini tidak bisa dikategorikan sebagai safety atau keamanan seperti itu. Kemudian yang kelima adalah keindahan atau estetik. Jadi benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja ya. Jadi keindahan ini dapat dilihat dari beberapa hal, antaranya adalah bentuknya, hiasan atau ornamen ya, bahan bakunya dan lain-lain. Oke, soal nomor 3. Buatlah perencanaan proyek kerajinan tekstil mulai dari tahap perencanaan, ilustrasi atau ide gagasan, pelaksanaan persiapan alat dan bahan, langkah kerja serta evaluasi. Dan di sini juga banyak yang salah dalam menjawab gitu ya. Yang diminta adalah teman-teman membuat perencanaan. Misalnya di sini Ibu memberi contoh teman-teman ingin membuat tas teknik jahit dan anyam. Maka perencanaannya adalah teman-teman menganalisis dulu kebutuhannya seperti apa gitu ya. Ide gagasannya seperti apa sih gitu ya. Jadi misalnya ide di sini Rena ini ingin mencoba untuk membuat tas ya menggunakan kain katun ya. Itu idenya atau gagasannya karena bahan dan alatnya tersedia seperti itu. Kemudian setelah menganalisis kebutuhannya tadi ya, idenya tadi, yang dilakukan yang kedua adalah kita membuat sketsa dulu. Sketsa atau rancangan ya. Karya kita nanti itu akan dibuat seperti apa sih konsepnya, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah pelaksanaan. Setelah kita tadi memikirkan ide atau gagasan pembuatan, kemudian kita membuat rancangan, selanjutnya adalah pelaksanaan. Kita menyiapkan alat dan bahan ya. Ini perbedaannya. Jadi kalau di sini adalah kain, benang, lem, kapur jahit, maka dia masuk dalam kategori bahan ya. Tapi kalau lem tembak, gunting, mesin jahit, ya, jarum pentul, skoci, ataupun radar, ini masuk ke dalam alat pembuatan. Jadi beda ya. Harus bisa membedakan alat dan bahan ya. Setelah tadi menyiapkan alat dan bahan, selanjutnya adalah membuat karya ya. Idenya sudah, rancangannya sudah, alat dan bahannya juga sudah siap, maka yang dilakukan selanjutnya adalah pembuatan, langkah-langkah ya. Kalau membuat tas dengan teknik seperti ini ya bisa teman-teman baca ya kan, disesuaikan langkah-langkahnya apa yang pertama sampai akhir. Nah, setelah sudah jadi, maka harus memikirkan kemasan. Kalau kita membuat produk kerajinan ya, apapun itu ya pasti harus menggunakan kemasan ya. Jadi harus dipertimbangkan juga kemasannya nanti menggunakan apa, menggunakan tas atau menggunakan paper bag atau menggunakan plastik ya, atau kemasan bentuknya seperti apa gitu. Selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi ini adalah menguji hasil karya teman-teman tadi ya. Oke, seperti itu.
Kemudian yang keempat, apa fungsi teknologi konstruksi? Jelaskan. Jawabannya, teknologi konstruksi itu memiliki fungsi yang sesuai dengan peruntukannya. Salah satu bentuk hasil akhir konstruksi yaitu tempat tinggal. Tempat tinggal berfungsi sebagai tempat berlindung dari segala cuaca, sementara teknologi konstruksi berfungsi untuk mendukung pekerjaan dan aktivitas manusia, seperti kantor, gedung, ya, lapangan. Selain itu, teknologi konstruksi memiliki fungsi untuk mempermudah transportasi dan komunikasi dalam bentuk seperti jalan, jembatan, dan rel kereta api. Jadi kalau berbicara tentang konstruksi, misalnya kalian mendengar ada obrolan orang tua, keluarga ya, atau orang yang lebih tua, berbicara tentang konstruksi, maka berkaitan dengan pembangunan. Pembangunan apapun itu, pembangunan jalan ya, pembangunan tower, jembatan, bangunan, itu masuk ke dalam konstruksi, gitu ya. Fungsinya untuk apa? Ya tadi, di sini sudah disebutkan ya. Silahkan kalian baca. Oke, soal terakhir. Dalam membuat sebuah produk konstruksi miniatur rumah, hal yang terlebih dahulu diperhatikan adalah mengenai bagian-bagian dasar sebuah rumah. Sebutkan 3 bagian-bagian dasar tersebut. Yang pertama adalah bagian bawah atau dasar ya. Kemudian kedua adalah bagian tengah atau ruangan rumah. Dan yang ketiga adalah bagian atas atau penutup rumah. Oke. Sampai di sini saja ya pembahasan PHB 1 kita. Silahkan disimak perintah atau instruksi dari Ibu di Google Classroom selanjutnya gitu ya. Untuk yang nilainya sesuai KKM, maksudnya yang sudah mencapai KKM, dan juga untuk yang belum mencapai KKM. Oke, harapan Ibu semoga nanti next PHB atau ujian atau latihan selanjutnya, teman-teman bisa memahami kembali perintah soal itu seperti apa dan belajar lagi ya. Jangan kebanyakan tuh mencontek di Google seperti itu karena pengen cepat. Padahal Ibu sudah memberikan materinya di Google Classroom. Dibiasakan membaca gitu ya untuk menambah ilmu pengetahuan. Jangan pengen cepet cari di Google terus akhirnya sama tinggal kopas aja. Padahal jawabannya itu tidak sesuai dengan apa yang dipertanyakan ya. Jadi biasakanlah membaca gitu ya. Oke, dari Ibu sampai di sini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.